Perjalanan selalu mempunyai kisah, dan setiap perjalanan selalu memiliki kasih. Entah bagaimana orang mendapatkannya. Tapi yang saya ketahui, hal yang seperti itu kita tidak dapat ketika kita hanya berdiam diri saja di rumah. Sekitar seminggu saya di Betun. Saya melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini di sebuah tempat yang ada gundukan pasir, dan tempat ini berada di pinggir pantai. Setelah Afin mengantarkan saya keluar dari kota Betun, saya langsung saja mencari tempat yang pas untuk mencari tumpangan. Dan di sini ada mobil travel yang sempat berhenti. Tapi mobil seperti itu bukan target saya. Sekitar sejam saya menunggu. Akhirnya ada juga tumpangan. Di sini saya menaiki pick up seperti biasa. Beberapa saat kemudian, mendung mulai menutupi langit. Sepertinya ada hujan hari ini. Di beberapa titik jalan ada juga yang rusak. Jadi mobil harus berhenti atau memperlambat kecepatannya. Mobil menggerus jalan beraspal, melewati tanjakan dengan jalan yang tidak begitu lebar. Tidak lama setelah itu, hujan mulai datang. Mobil sempat berhenti di jembatan, dan lihat saja sungainya sudah banjir. Padahal, hujan tidak begitu deras dan tidak lama juga. Kini mobil melanjutkan perjalanan dengan ditemani sedikit rintik hujan yang masih saja belum berhenti. Oh iya, jembatan yang dilalui mobil ini memang panjang, karena sungai yang dilalui juga lebar. Coba lihat saja. Beberapa jam di perjalanan, akhirnya sampai juga di persimpangan Pantai Outune. Oke cuy, sekarang sudah ada di simpangan ke Pantai Outune. Arah sana itu tadi ke Betun, di sana ke Kupang. Dan ini dia. Arah masuk sudah Pantai Outune. Ya, sekitar berapa ya? Sekitar 30 menit kali jalan ke sana ya. Dan perjalanan tadi sekitar ada 4 jam, cuy. Udah lewat, bukan 4 jam lagi, karena saya berangkat dari Betun itu sekitar jam 10. Terus baru nyampe sekarang. Sekarang udah jam 4 lewat. Jam 4 lewat 10. Dan masih jauh sih sini. Di sini masuk lurus terus langsung ke Pantai Outune. Dan syukurnya baru selesai hujan. Ini aja sekarang masih gerimis ya. Setelah turun dari mobil, saya langsung berjalan kaki menuju pantainya. Sial, ada preman sini lagi nih. Iya. Halo Mbek. Numpang lewat. Pemandangan tidak jauh berbeda dengan perjalanan ke perbatasan negara. Melihat dinding dan atap pondok yang unik, atau juga hewan peliharaan warga sekitar. Ini belum setengah perjalanan, dan saya harus segera sampai karena hari ini sudah sore. Belum lagi mencari tempat dan memasang tenda untuk istirahat malam ini. Langkah masih saja saya ayunkan, tidak lambat, juga tidak cepat. Sengaja mengatur ritme agar tidak terlalu capek, biar tenaga nantinya masih ada untuk mencari tempat dan memasang tenda. Oke, sekitar 20 menit berjalan. Dan baru setengah kali ini. Iya, baru setengah perjalanan. Dan di jalan seperti biasa banyak hewan-hewan peliharaan. Ini dia.
peliharaannya itu kambing. Waduh, preman di sini ngehalangin jalan nih. Parah. Misi. Numpang lewat doang. Misi ya bang. Numpang lewat ya bang. Wah, baru aja minggir di sana ada lagi, coba tuh. Enak kali ya gerah-gerah gini terus nyempulung. Nih. Gimana kalau hujan deras ini ya? Hujan sehari aja sih. Nih. Dan kebetulan di sana kan sudah muara. Dan depannya sana lagi sudah pantai Autune. Autune apa Autun ya? Tuh. Dan sepertinya istirahat dulu sini sih ke pantai Autune. Sekitar 20 menit lebih berjalan. Saya istirahat dulu. Dan pas juga ada tempat untuk istirahat. Sementara istirahat, saya memperhatikan sekeliling juga. Dan berpikir kalau nanti hujan, sepertinya jalan tempat saya istirahat ini akan banjir. Entahlah, ini memang sungai atau tanahnya yang rendah. Istirahat sudah cukup, perjalanan lanjut. Dari simpangan, saya full jalan kaki sampai ke pantai. Oke, anggap saja latihan fisik. Lebih mendekati pantai, pohon lontar mulai banyak dan melewati tanah lapang yang luas dengan rumput yang hijau, menambah asri pemandangan sore ini. Wow, ini keren sih kelihatan. Kiri kanan kayak savana luas gitu cuy, dengan ada pohon-pohon apa ya namanya ini? Gak tahu sih pohon-pohon apa namanya ini. Ini nih. Wih, emang keren sih. Dengan ada pohon lontar juga. Coba sekeliling, coba lihat. Nih. Beberapa pohon lontar dan gak tahu sih pohon apa namanya nih. Dan ini pohon kayu sih, kalau nggak salah. Gak tahu juga apa namanya. Tuh. Dan beberapa sini kan kebanyakan memang ada pohon lontar. Jadi nih dipasangin tangga gini supaya bisa diambil airnya. Ini dia. Sana sih tentunya. Gak tahu sih kalau bayar ini. Kalau masuk ke dalam bayar apa enggak ya, ke masuk ke pantai Autun. Ya sebentar lagi udah nyampe sih. Gerbangnya sudah di depan. Sepertinya bayar sih ini. Tapi waduh. Akhirnya, sudah sampai di gerbang. Ayo masuk ke dalam. Oke, jadi sudah masuk sih di dalam kawasan pantai Autune. Dan tadi sudah minta izin sama abangnya. Bang, terima kasih bang. Dan mau masuk ke dalam dan bisa ngecamp juga. Dan kalau kalian mau ke sini sekitar 5.000. Itu sudah bisa nginap juga sih. 5.000. Dan sebelah sana itu pasir, gumuk pasir, sekitar 300 meter jalan ke sana. Dan saya coba ke sini dulu. Jalan sampai ujung sana. Setelah masuk ke dalam, pohon lontar seperti memberi sambutan, berdiri di sisi kanan kiri jalan. Di sini ada banyak pohon lontar dibandingkan pohon kelapa. Saya langsung saja menuju arah timur dan mencari tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Lebih jauh masuk ke dalam,
Pohon-pohon lontar masih saja banyak di sini. Jadi sayang sih, karena mendung habis hujan, sunset nggak kelihatan. Tapi sunset bagian mana ya? Arah ke sana kalau nggak salah itu sunset. Dan semua full pohon lontar. Ini semua. Nggak ada pohon kelapa di sini. Coba naik sini coba kali ya. Tapi lumayan lapuk juga sih itu kelihatan. Duh. Wih, gini aja sedingin. Naik puncak aja kali. Oke, ini aja sudah mantap ini. Ini nih. Sebelum petang, Wah. Lazu dan temannya datang memberi saya air nira atau laru. Tadi saya sempat ketemu di gerbang dan mereka habis mengambil laru atau air sadapan dari pohon lontar. Oke, terima kasih. Oke, dah. Hahaha, tuh. Dikasih laru namanya ini. Kan kebetulan tadi saya lewat depan gerbang sana sebelum masuk ke gerbang Pantai Otune. Dan mereka datang kasih saya ini. Tadi sih mau coba-coba kan, dan sudah nggak ada lagi gelas-gelas. Jadi Petang mulai datang dan untungnya saya sudah mendirikan tenda untuk istirahat malam ini. Seharian matahari tidak terlihat hari ini, tapi di penghujung hari matahari memperlihatkan warna indahnya. Setelah malam tiba, saya pun istirahat. Beberapa saat, Lazu dan temannya datang. oke cuy, selamat pagi di Pantai Outun. Outun? Oh, Oitun. Iya, Oitun. Dan sekarang nginap di sini. Ini menara gazebo sih bisa dibilang ya. Ini nih, sekitar 3 lantai. Dan kemarin sudah ngomong sama petugasnya untuk bangun tenda di mana saja sih. Dan petugasnya bilang di sini bisa buat tenda aja kan di mana saja, terus yang penting jangan langsung pinggir laut di sana kan. Takutnya nanti ada apa-apa gitu. Jadi saya memutuskan buat tenda di sini. Ada banyak sih sini gazebo gitu ini. Ini ada 1, 2, 3, dan di sana ada lagi, lebih banyak lagi di sana. Di sana lebih pantainya lagi sih. Di sana kan sudah pintu masuknya. Di sini lebih banyak lagi di sini. Dan arah ke sana itu sudah gumuk pasir. Dan kayak savana pasir gitu ya. Ya lumayan sih luas. Jam berapa ya kemarin saya bangun tenda? Jam 6, iya jam 6 sudah gelap juga. Ini nih. Kemarin juga belum ke pantai yang seberang sana sih, yang ada gumuk pasirnya. Dan itu bisa lewat sini sih, bisa lewat pinggir pantai sini dan lewat pinggir sini, ikutin jalan ini kan sana. Dan memang saya buat tenda di sini karena memang
kondisional sih ya, karena memang pengunjung memang juga kurang kan. Takutnya juga kalau pengunjung banyak terus kita buat tenda di sini akan membuat mereka risih gitu kan. Jadi berhubung ini pengunjungnya sedikit, jadi saya buat tenda aja di sini. Jadi yang kemarin datang lagi ngasih apa? Nira. Nira segar. Woi, pagi-pagi ngambil nira. Dia mau panjat. Dan kemarin tuh ya yang mereka kan ngasih nira. Nira segar dari pohon lontar. Dilihat dari atas, mereka mencari sesuatu. Mungkin ada barang mereka yang hilang saat mengambil sari nira. Saya pun turun melihat dan sedikit ngobrol dengan mereka. Ternyata mereka mencari buah lontar. Oh iya, bro, nama siapa? Razu. Razu. Ya. Kalau yang satu sana, mana yang satu? Yang di bagian sana? Yundi. Yundi. Ya. Ini tadi untuk apa? Ini mau pakai las supi untuk dandang ini. Oh, untuk tutup itu bagian Iya. atasnya Iya. supi supaya tidak uapnya tidak keluar begitu ya. Oh. Terus untuk kendinya, kendi dari apa dia? Tempat wadahnya itu, tempat supinya. Dari Nira. Oh, Dan- dari periuk. iya. Oh, bukan dari batu bata. Bukan. Oh. Kalau dari tanah liat bukan? Bukan. Oh, bukan tanah liat. Pakai dandang. Oh, pakai dandang. Oh, pakai dandang ternyata. Di sini tanah liat sudah. Oh, tanah liat sudah ada. Saya pikir juga ini dari jauh kan ada bambu-bambu nih. Ternyata bukan, dari pelepah. Dari pelepah lontar juga, coba lihat ini. Pelepah lontar juga. Sampai ke atas. Sekitar 10 meter sini ada. Sana sampai ke atas. Dan memang beberapa juga ada yang pohon kayu begini juga. Naik ke atas. Ini pelepas ini dasarnya pohon kayu. Sampai ada yang tumbuh di pohon lontar juga ya, coba. Oke, sepertinya saya langsung ke sana aja sih, ke gumuk pasir yang ada di depan sana. Setelah Lazu dan kawannya pergi, saya langsung saja menuju pantai karena saya melewati jalan ini ke gumuk pasirnya. Bagus juga tripodnya. Dan ini tempat tenda saya. Oke. Langsung pergi ke sana saja, gumuk pasir. Dan sekarang sudah jam 7 sih. Oke. Akhirnya, sudah sampai di gumuk pasirnya. Ini masih jam 8, tapi jam segini sudah panas cuy. Saya berasa di tengah-tengah gurun pasir yang luas dan seorang diri.
Saya mencoba melangkah lebih jauh lagi di gumuk pasir ini. Berlari, berkeliling. Rasanya pantai dan gumuk pasir ini berasa milik sendiri. Ini adalah gumuk pasir pantai Oetune. Hamparan pasir dan membentang sepanjang bibir pantai. Jika dilihat dari sudut pandang tertentu, akan sama seperti gurun Sahara. Yang bedanya cuma tidak ada unta di sini. Oke. Pantai Oetun. Dan terima kasih tripod dadakan. Be, aduh. Sip. Waktunya pamit dari Pantai Oetun. Oke, tetap berdiri di situ. Setelah puas berkeliling-keliling di gumuk pasir, mengeluarkan sedikit tenaga juga, saya langsung kembali ke tenda, beres-beres, dan menuju ke kota Kupang. Setelah sehari istirahat di pantai ini, saya melanjutkan perjalanan, dan sampai jumpa lagi, Pantai Oetune. Sudah cuy. Capek. Udah.